Malam itu, Sari terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi pelipisnya, dan dadanya berdegup kencang. Mimpi itu datang lagi, mimpi yang sama yang menghantuinya selama berminggu-minggu. Dalam mimpi itu, seorang pria tampan dengan sorot mata tajam berdiri di tepi sungai yang dikelilingi kabut tebal. Wajahnya penuh kelembutan, namun ada sesuatu yang membuat Sari merasa asing dan takut. Pria itu selalu memanggil namanya dengan suara berat dan dalam, memintanya untuk datang. "Aku menunggumu, Sari," bisiknya. Sari menggigil. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Hatinya bertanya-tanya, siapakah pria dalam mimpinya itu? Mengapa ia selalu hadir seolah nyata, seolah benar-benar ada di suatu tempat yang menunggunya? Setiap kali ia terbangun dari mimpi itu, perasaan aneh selalu menyelimuti hatinya, sebuah rasa rindu yang tak masuk akal. Seakan ia telah mengenal pria itu sejak lama, seakan ada sesuatu yang terikat di antara mereka. Keesokan paginya, Sari duduk termenung di beranda rumah panggungnya. Ibunya, Makrini, memperhatikan wajahnya yang pucat. "Sari, kau sakit?" tanyanya khawatir. Sari menggeleng pelan, tapi hatinya gelisah. Ia ingin menceritakan tentang mimpi-mimpi aneh itu, tapi ia takut ibunya akan menganggapnya hanya bunga tidur. Sejak kecil, ibunya sering memperingatkannya untuk tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib. Namun, bagaimana jika ini bukan sekadar mimpi biasa? Siang itu, saat pergi ke sawah, Sari merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Bulir padi bergoyang pelan meski angin tak bertiup. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tak melihat siapapun. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya suara gemericik air dari selokan kecil yang terdengar. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengabaikan rasa takut yang merayap di dadanya. Namun, langkah kakinya terhenti ketika ia melihat sesuatu di ujung pematang, seekor ular besar dengan sisik mengilap berwarna keemasan. Jantung Sari hampir berhenti berdetak. Ular itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata hitam pekat yang dalam. Anehnya, bukannya lari ketakutan, Sari justru merasa terpikat. Ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang terasa familiar, seolah ia telah bertemu dengannya sebelumnya. Angin berhembus perlahan, membawa bisikan samar yang mirip dengan suara pria dalam mimpinya. "Aku menunggumu, Sari." Sari mundur selangkah, tapi kakinya terasa berat. Ia ingin berlari, ingin menjauh, tapi tubuhnya tak mau menurut. Ia hanya bisa berdiri kaku, membiarkan tatapan ular itu menembus ke dalam jiwanya. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mereka saling bertatapan. Hingga akhirnya, ular itu bergerak perlahan, melata ke arah semak-semak, lalu menghilang begitu saja, seolah hanya ilusi. Sari jatuh terduduk di pematang. Napasnya tersengal, dan tangannya gemetar hebat. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya kebetulan, atau ada hubungan antara ular itu dan mimpi-mimpinya selama ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, namun tak ada jawaban yang bisa ia temukan. Satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Di kejauhan, di balik rimbunnya pepohonan, dua mata mengawasi Sari dengan penuh kesabaran. Tatapan itu bukan sekadar milik seekor ular biasa. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih berbahaya di balik makhluk itu. Sesuatu yang telah menunggu Sari sejak lama, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari mulai condong ke barat saat Sari berjalan pulang dari sawah. Langkahnya terasa berat, pikirannya masih dipenuhi bayangan ular emas yang menatapnya dengan mata hitam pekat. Setiap kali ia mencoba mengusirnya dari benaknya, suara pria dalam mimpinya kembali bergema, membisikkan kata-kata yang sama, "Aku menunggumu, Sari." Hatinya berdebar. Ia merasa sedang dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tak mampu ia pahami. Di rumah, Makrini memperhatikannya dengan tatapan curiga. "Kenapa kau melamun terus, Nak?" tanya ibunya. Sari menggigit bibirnya, ragu untuk bercerita. Jika ia mengatakan bahwa ia melihat seekor ular emas raksasa dan merasakan ikatan aneh dengannya, ibunya pasti akan menganggapnya kerasukan atau terkena guna-guna. "Tidak apa-apa, Mak, aku hanya lelah," jawabnya singkat, berusaha menutupi kegelisahan dalam hatinya. Namun, malam itu, mimpi aneh kembali datang. Kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. Pria tampan itu berdiri lebih dekat, menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. "Sari, kau akan segera mengingat siapa aku," katanya. Sari ingin bertanya siapa dia,
namun tubuhnya terasa kaku. Udara di sekelilingnya berubah dingin, dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu melilit pergelangan kakinya. Saat ia menunduk, ia melihat sisik emas berkilauan di bawah cahaya bulan. Ia terbangun dengan jeritan tertahan, dadanya naik turun, dan bulir-bulir keringat membasahi tubuhnya. Keesokan paginya, saat berjalan ke sungai untuk mencuci pakaian, Sari dikejutkan oleh sesuatu yang menghalangi jalannya. Ular emas yang sama sedang melingkar di atas batu besar, sinar matahari pagi membuat sisiknya berkilauan seperti emas cair. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Justru, ia merasa tenang, seolah ada kehadiran yang akrab di sana. Hatinya berbisik bahwa ular ini bukanlah makhluk biasa. Seolah membaca pikirannya, ular itu bergerak mendekatinya dengan gerakan halus. Saat jaraknya hanya beberapa langkah dari Sari, ular itu mendongakkan kepalanya, menatapnya lurus-lurus. Tanpa sadar, Sari mengulurkan tangannya. Jarinya nyaris menyentuh kepala ular itu ketika tiba-tiba suara keras menggema di belakangnya. "Sari, jangan sentuh itu." Ia tersentak dan menoleh. Di sana berdiri Pak Lebay, orang tertua di desa, dengan wajah tegang. Matanya terfokus pada ular emas itu, wajahnya mencerminkan ketakutan yang tak biasa. "Pergilah dari sana, sekarang juga," perintahnya dengan suara gemetar. Sari kebingungan. "Ada apa, Pak Lebay?" "Ini hanya seekor ular," katanya, tetapi suaranya terdengar lemah, bahkan untuk dirinya sendiri. Pak Lebay menggeleng keras. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Nak. Itu bukan ular biasa. Itu pertanda sesuatu yang sudah lama terlupakan di desa ini," katanya dengan nada penuh misteri. Sari menatap ular itu lagi. Anehnya, makhluk itu tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Namun, setelah beberapa saat, ular itu perlahan menjauh dan menghilang di balik semak-semak, meninggalkan Sari dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Saat kembali ke rumah, hati Sari semakin gelisah. Siapa pria dalam mimpinya? Mengapa ia selalu merasa terikat dengan ular emas itu? Dan yang paling membuatnya penasaran, apa yang dimaksud Pak Lebay dengan pertanda sesuatu yang terlupakan? Ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Sari duduk termenung di tepi ranjangnya. Pikirannya kacau, dihantui oleh kejadian siang tadi. Kata-kata Pak Lebay terus terngiang di telinganya. Itu bukan ular biasa, itu pertanda sesuatu yang sudah lama terlupakan di desa ini. Namun, yang lebih mengusik hatinya adalah perasaan aneh yang semakin menguat, perasaan bahwa dirinya memang memiliki keterikatan dengan ular emas itu. Setiap kali ia mencoba mengabaikan, suara bisikan dalam mimpinya selalu membawanya kembali pada sosok pria misterius itu. Saat kantuk mulai menyergap, Sari kembali terjatuh dalam mimpi yang sama. Namun kali ini berbeda. Pria tampan itu berdiri lebih dekat darinya, dengan tatapan penuh kasih yang nyaris membuatnya tenggelam. "Sari, waktunya sudah tiba," ucapnya. Lembut, "Aku datang untuk menepati janji yang telah dibuat bertahun-tahun lalu. Kau akan menjadi istriku." Jantung Sari berdegup kencang. Ia ingin menolak, ingin bertanya apa maksud pria itu, tetapi bibirnya seakan terkunci. Dalam sekejap, pria itu perlahan berubah. Tubuhnya memanjang, kulitnya berubah menjadi sisik emas berkilauan, hingga akhirnya ia menjelma menjadi ular raksasa yang selama ini mengikuti Sari. Sari terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mencoba bernapas, tetapi dadanya terasa sesak. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan kali ini, ia memahami maknanya. Ular emas itu bukan sekadar makhluk biasa. Ia adalah pria dalam mimpinya, makhluk yang telah lama menunggunya. Hatinya diliputi ketakutan dan kebingungan, tetapi di balik itu, ada perasaan aneh yang tak bisa ia tolak. Seolah ada bagian dalam dirinya yang memang ditakdirkan untuk bersatu dengan makhluk itu. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ketika Sari sedang duduk di depan rumahnya, seorang lelaki tua berpakaian serba putih datang dengan langkah tenang. Di belakangnya, beberapa pria desa mengikuti dengan wajah tegang. Lelaki itu berhenti di hadapan Makrini dan berbicara dengan suara dalam. "Aku datang untuk melamar putrimu." Makrini terbelalak. "Siapa kau, Pak? Kenapa tiba-tiba datang ingin melamar Sari?" Suasana mendadak hening. Lelaki itu menatap Makrini dengan mata yang meneduhkan, tetapi ada sesuatu di balik tatapannya yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku adalah utusan tuanku," jawabnya singkat. "Tuanku telah menunggu lama untuk mengambil Sari sebagai istrinya."
Para warga yang kebetulan mendengar langsung berkerumun. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Siapa yang melamar Sari? Kenapa harus diwakilkan oleh seorang utusan? Ini tidak wajar. Suasana semakin tegang, terutama ketika lelaki tua itu melanjutkan kata-katanya. Tuanku adalah penguasa yang tak terlihat di tempat ini. Ia telah lama menjaga keseimbangan di desa ini. Dan kini, ia menagih janji lama yang harus ditepati. Makrini langsung menarik Sari ke belakangnya, wajahnya pucat pasi. Tidak, aku tidak akan menikahkan anakku dengan seseorang yang bahkan tak kami kenal. Namun, sebelum lelaki tua itu bisa berkata lebih jauh, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat dedaunan beterbangan liar. Warga yang berkumpul mundur ketakutan, beberapa berteriak histeris. Dari kejauhan, terdengar suara mendesis panjang, suara yang membuat seluruh tubuh Sari merinding. Ia tahu, ular emas itu ada di dekat mereka. Sari berdiri terpaku, jantungnya berdebar keras. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa sejak awal, ia tidak bisa menghindar dari takdir ini. Lamaran itu bukan sekadar permintaan biasa. Ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan jauh sebelum ia lahir. Dan kini, ia harus memilih, melawan sesuatu yang tak bisa dilawan, atau menerima nasibnya sebagai istri dari makhluk yang bukan manusia. Malam itu, desa diliputi ketegangan. Warga berkumpul di rumah Makrini, berbisik-bisik dengan nada khawatir dan tak percaya. Lamaran aneh yang datang siang tadi masih menghantui mereka. Bagaimana mungkin seorang gadis desa dilamar oleh sosok yang bahkan tak terlihat? Beberapa orang mulai percaya bahwa ini bukan pernikahan biasa, ini adalah pertanda buruk, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Sari duduk di kamarnya, tubuhnya menggigil meski jendela tertutup rapat. Di luar, suara angin berdesir lembut, namun di telinganya terdengar seperti bisikan yang memanggilnya. Hatinya bimbang, ia tahu bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang mengikatnya pada makhluk itu, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Namun, di sisi lain, ketakutan dan keraguan menguasai pikirannya. Apakah ini benar-benar takdirnya? Apakah ia harus menyerahkan dirinya pada makhluk yang bukan manusia? Di luar rumah, Pak Lebay dan beberapa warga berkumpul, mencoba mencari cara untuk menghentikan pernikahan ini. Ini tidak benar, ucap Pak Lebay dengan suara serak. Ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Jika kita membiarkan ini terjadi, kita tidak tahu apa yang akan menimpa desa ini. Namun, sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara dentuman keras terdengar dari hutan di pinggir desa. Angin berhembus kencang, membuat pohon-pohon bergoyang liar. Dari kegelapan, suara mendesis panjang terdengar, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Makrini berlari masuk ke kamar Sari dengan wajah pucat. Kita harus pergi, nak, bisiknya, menggenggam tangan putrinya dengan erat. Namun, sebelum Sari sempat berdiri, tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, dan di luar, suara orang-orang berteriak ketakutan. Makrini menoleh ke jendela, matanya melebar ngeri, ular emas raksasa itu telah datang, tubuhnya melingkar di halaman rumah dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arah mereka. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Angin kencang menerobos masuk, membuat lampu minyak berkedip-kedip. Dari ambang pintu, sosok lelaki tua yang menjadi utusan itu berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Waktunya telah tiba, ucapnya dengan suara yang tak terdengar seperti milik manusia. Sari merasa tubuhnya bergerak sendiri, langkah kakinya ringan seolah ada tangan tak terlihat yang membimbingnya keluar. Ia ingin menolak, ingin berlari ke pelukan ibunya, tetapi hatinya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tak bisa ia hindari. Di bawah sinar rembulan, ular emas itu perlahan berubah wujud. Tubuhnya mengecil, sisik-sisiknya memudar, dan dalam hitungan detik, sosok pria tampan dengan jubah putih berdiri di hadapan Sari. Mata hitamnya penuh kelembutan, namun ada sesuatu yang jauh lebih dalam di sana, sebuah janji lama, sebuah ikatan yang telah terjalin sejak lama. Sari, bisiknya, mengulurkan tangan. Saatnya kita bersatu. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipi Sari. Ia tidak tahu apakah ini air mata ketakutan atau kepasrahan. Namun, ketika tangannya menyentuh tangan pria itu, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Seketika, dunia di sekelilingnya terasa menghilang, dan hanya ada mereka berdua, dua jiwa yang akhirnya dipertemukan dalam ikatan yang telah digariskan sejak lama. Dan di tengah malam yang sunyi, di bawah langit yang disaksikan oleh rembulan, pernikahan itu pun terjadi. Dari kejauhan,
warga desa hanya bisa menatap dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Tak ada pesta, tak ada perayaan. Hanya sunyi yang menggantung di udara, bersama dengan perasaan mencekam yang tak bisa mereka pahami. Dan saat ular emas itu kembali melingkar di sekitar Sari, membawa pengantinnya ke dalam hutan, satu pertanyaan besar muncul di benak mereka, apakah ini awal dari berkah atau bencana? Pagi itu, desa Garut diguncang kabar yang mengejutkan, Sari menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Makrini ditemukan pingsan di dalam rumahnya, tubuhnya menggigil ketakutan. Para tetangga yang datang menolong hanya bisa menggeleng ngeri saat ia sadar dan mulai menangis histeris. Mereka mengambilnya, anakku diambil makhluk itu, teriaknya dengan suara parau. Namun, tak ada seorang pun yang berani mendekati hutan tempat Sari terakhir kali terlihat bersama sosok pria misterius yang diyakini sebagai perwujudan ular emas. Pak Lebay, yang sejak awal telah memperingatkan warga, segera mengumpulkan para tetua desa. Ini bukan sekadar hilangnya seorang gadis, katanya dengan wajah tegang. Ini adalah konsekuensi dari janji lama yang kita semua lupakan. Beberapa orang terkejut mendengar perkataannya. Apa yang dimaksud dengan janji lama? Apa hubungan Sari dengan makhluk gaib yang telah lama menghuni desa mereka? Sementara itu, di tempat yang tak terlihat oleh manusia biasa, Sari terbangun dalam sebuah ruangan yang asing. Dinding-dindingnya berlapis emas, berkilauan seperti sisik ular yang pernah ia lihat. Udara di sekitarnya terasa dingin, tetapi anehnya, ia tidak merasa takut. Di hadapannya, pria yang selama ini menghantuinya dalam mimpi berdiri dengan tenang. Kau sudah di rumahmu sekarang, Sari, katanya dengan suara lembut. Sari mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa ringan, seolah-olah tidak benar-benar berada di dunia nyata. Di mana aku? Bisiknya, matanya menatap sekeliling dengan bingung. Pria itu tersenyum tipis. Kau berada di alamku, alam di mana aku berasal. Kau telah menjadi istriku, dan kini kau akan menjalani kehidupan yang telah digariskan untukmu sejak lama. Jantung Sari berdebar keras. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa ia tidak pernah memilih ini. Namun, di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa benar, seolah-olah hatinya memang ditakdirkan untuk berada di tempat ini, di sisi pria yang kini berdiri di hadapannya. Seolah ia telah mengenalnya jauh sebelum ia lahir. Siapa sebenarnya kau? Akhirnya Sari bertanya dengan suara bergetar. Pria itu menatapnya dalam, lalu dengan tenang menjawab, aku adalah penjaga desa ini. Sejak ratusan tahun lalu, aku telah mengawasi, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Dan kau, Sari, adalah bagian dari takdir itu. Sari semakin bingung. Bagaimana mungkin ia, seorang gadis desa biasa, bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar? Di dunia manusia, Makrini tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah hilang. Setiap malam, ia duduk di beranda, menunggu Sari kembali, meski ia tahu bahwa itu mustahil. Sementara itu, warga desa mulai berbisik-bisik, beberapa mengatakan bahwa Sari telah menjadi korban makhluk halus, sementara yang lain percaya bahwa ia telah menikah dengan penguasa dunia gaib. Namun, satu hal yang pasti, Sari bukan lagi bagian dari dunia mereka. Namun, misteri belum berakhir. Di desa, tanda-tanda keanehan mulai muncul. Hewan-hewan tiba-tiba menghilang, suara bisikan terdengar di tengah malam, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan ular besar di tepi hutan. Seolah-olah sesuatu sedang berubah, seolah-olah kepergian Sari hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di dalam istana berlapis emas itu, Sari masih berusaha memahami keberadaannya. Setiap sudut ruangan dipenuhi cahaya temaram, dindingnya dihiasi ukiran naga dan ular yang berkilauan, seolah menggambarkan kisah kuno yang telah lama terlupakan. Namun, yang lebih membingungkan adalah dirinya sendiri. Ia merasa berbeda, lebih ringan, lebih kuat, dan ada sesuatu dalam darahnya yang terasa berubah. Pria yang kini menjadi suaminya duduk di hadapannya dengan tenang. Sari, katanya, suaranya mengalun lembut, kau telah melangkah ke dunia yang tidak semua manusia bisa masuki. Kau bukan lagi bagian dari mereka sepenuhnya, namun juga belum sepenuhnya menjadi bagian dari dunia ini. Sari menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum tipis. Kau memiliki garis keturunan yang istimewa, sesuatu yang diwariskan dari leluhurmu yang telah lama dilupakan manusia. Itulah mengapa aku memilihmu, itulah mengapa kau merasakan ikatan denganku bahkan sebelum kita bertemu.
Sari terdiam, ingatannya melayang ke masa kecilnya, ketika ia sering melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, ketika ia merasakan bisikan-bisikan dari alam yang tak terlihat. Saat itu, ia mengira itu hanya imajinasi, tetapi kini ia mulai memahami bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, ibunya. "Aku ingin pulang," katanya tiba-tiba. "Aku tidak bisa meninggalkan ibuku begitu saja." Pria itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Pulang," ulangnya perlahan. "Kau tidak bisa kembali seperti dulu, Sari. Dunia manusia dan dunia ini sudah mulai terpisah. Jika kau kembali sekarang, kau akan membawa ketidakseimbangan yang bisa membahayakan desa." Sari menggigit bibirnya. Ia tidak peduli dengan keseimbangan atau takdir. Ia hanya ingin kembali, ingin melihat ibunya sekali lagi. "Aku mohon," katanya, suaranya lirih namun penuh tekad. "Izinkan aku kembali, meski hanya sebentar." Di desa, Makrini semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia mengurung diri di rumah, menolak berbicara dengan siapapun. Setiap malam, ia duduk di beranda, menatap ke arah hutan dengan harapan yang perlahan memudar. Namun, malam itu berbeda. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa dingin, dan angin berhembus lembut membawa aroma yang familiar. Ia menoleh dengan cepat, dan di sana, berdiri di bawah sinar rembulan, adalah Sari. Makrini terbelalak, air matanya langsung mengalir deras. "Sari, anakku." Ia berlari, hendak memeluk putrinya, tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, tubuh Sari memudar seperti kabut yang tertiup angin. "Ibu, aku di sini," suara Sari terdengar, namun sosoknya semakin samar. Makrini jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Ia tahu, ini bukan Sari yang dulu. Anaknya telah berubah, menjadi sesuatu yang berada di antara dua alam. Dan di kegelapan malam, sepasang mata emas mengawasi dari kejauhan, memastikan bahwa Sari tidak benar-benar kembali ke dunia manusia. Karena sekali Sari melangkah melewati batas, takdir yang lebih besar telah menantinya. Malam itu, setelah melihat bayangan putrinya yang memudar, Makrini jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa yang barusan ia lihat bukan lagi Sari yang dulu. Ada sesuatu yang berubah dalam diri anaknya, sesuatu yang bukan manusia sepenuhnya. Tangisannya pecah, menggema di antara keheningan desa. Para tetangga yang mendengar segera datang menghampiri, namun Makrini tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menunjuk ke arah hutan, tempat bayangan Sari tadi berdiri. Pak Lebay, yang sejak awal sudah curiga dengan kepergian Sari, mulai merasakan firasat buruk. "Ini belum berakhir," gumamnya lirih. Warga desa yang mendengar langsung merasa was-was. Sejak pernikahan Sari dengan makhluk gaib itu, banyak kejadian aneh mulai terjadi, suara bisikan di malam hari, bayangan besar yang melintas di tepian desa, dan hewan ternak yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sementara itu, di dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa, Sari berdiri di ambang batas antara dua alam. Tangannya masih gemetar setelah mencoba mendekati ibunya, tetapi sesuatu dalam dirinya menolak untuk sepenuhnya kembali. Ia merasa seperti ditarik kembali ke dalam dunia tempat suaminya berasal, seolah-olah ada ikatan yang semakin kuat mengunci dirinya di sana. Dari balik pepohonan, pria berjubah putih itu datang mendekat. Matanya penuh ketenangan, tetapi ada kekecewaan tersirat di wajahnya. "Kau sudah melihatnya," ucapnya pelan. "Tapi kau juga menyadari bahwa kau tidak bisa benar-benar kembali, bukan?" Sari menunduk, air mata menetes dari sudut matanya. Ia merindukan ibunya, merindukan rumahnya, tetapi hatinya tahu bahwa semuanya telah berubah. "Kenapa aku tidak bisa kembali seperti dulu?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu menarik napas panjang. "Karena kau bukan manusia biasa, Sari. Ada darah yang menghubungkanmu dengan dunia ini, darah yang diwariskan oleh leluhurmu." Sari menatapnya dengan bingung. Leluhur. Sejak kecil, ia tidak pernah mendengar cerita apapun tentang asal-usul keluarganya. "Apa maksudmu?" desaknya. Namun, sebelum pria itu sempat menjawab, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat pepohonan bergoyang liar. Dari dalam hutan, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Sari merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih gelap dari sekadar ular emas. Pria itu segera berdiri di depan Sari, sikapnya berubah waspada. "Dia datang lebih cepat dari yang kuduga," gumamnya. "Kau harus kembali ke tempat yang aman." Sari semakin bingung.
Siapa yang datang? Tanyanya panik. Namun sebelum ia mendapat jawaban, bayangan besar muncul dari dalam hutan, membawa aura mencekam yang membuat seluruh tubuh Sari bergetar hebat. Di desa, Makrini yang masih menangis tiba-tiba merasakan hawa aneh menyelimuti sekelilingnya. Angin berhenti berhembus, udara menjadi sangat sunyi. Pak Lebay menatap ke arah hutan dengan wajah tegang. Bencana belum berakhir, katanya pelan. Mungkin ini baru saja dimulai. Angin dingin berembus kencang di tepi hutan, membawa bisikan yang membuat bulu kuduk meremang. Sari berdiri di belakang pria berjubah putih, matanya menatap lekat ke arah kegelapan yang perlahan terpecah oleh sosok yang muncul dari balik pepohonan. Bayangan itu tinggi, tubuhnya besar dengan sisik hitam pekat yang berkilauan di bawah rembulan. Matanya merah menyala seperti bara api, memancarkan kebencian yang dalam. Sang pewaris akhirnya kembali, suara seraknya menggema di antara pepohonan, membuat tanah bergetar pelan. Sari menelan ludah, tubuhnya melemah oleh aura gelap yang menyelimuti sosok itu. Ia bisa merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tulangnya, seperti tangan tak terlihat yang berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Pria berjubah putih berdiri tegap, matanya tajam menatap makhluk itu. Kau seharusnya tetap tertidur, katanya tegas. Waktumu sudah berlalu. Makhluk bersisik hitam itu tertawa rendah, suaranya bergema menakutkan. Tidak. Waktu justru membawaku kembali. Dan aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku sejak dulu, pewaris darah kuno. Tatapannya beralih pada Sari, membuat gadis itu mundur selangkah. Sari menggigit bibirnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pewaris darah kuno, apa yang dimaksud oleh makhluk itu? Apakah ini ada hubungannya dengan asal-usulnya yang tidak pernah ia ketahui? Aku tidak mengerti, bisiknya, suaranya bergetar. Pria berjubah putih menoleh padanya, ekspresinya penuh ketegasan. Sari, dengarkan aku. Ada sejarah yang disembunyikan darimu, sejarah tentang garis keturunanmu yang berasal dari dua dunia. Kau bukan hanya manusia biasa, kau adalah bagian dari keseimbangan antara terang dan gelap. Sari menggeleng, hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Tidak, itu tidak mungkin. Namun, sebelum ia bisa mencerna lebih lanjut, makhluk bersisik hitam itu melangkah maju. Kau telah dipilih sejak lama, Sari. Kau bisa menjadi ratu di alam ini, di sisiku, katanya dengan nada licik. Tinggalkan dunia manusia, dan aku akan memberimu kekuatan yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Sari menatap makhluk itu dengan ngeri. Tawaran yang diberikan terdengar mengerikan, tetapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergetar, sebuah perasaan asing yang seakan-akan telah lama tertanam dalam darahnya. Ia merasa seperti ditarik kedua arah yang berlawanan, antara takdir yang tak ia mengerti dan keinginan untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Sementara itu, di desa, Makrini merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang berusaha mengambil putrinya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia berbisik lirih, Sari, jangan tinggalkan ibu. Namun, jauh di dalam hutan, Sari kini berdiri di antara dua pilihan, tetap bertahan di sisi pria berjubah putih, atau menyerahkan dirinya pada makhluk yang mengaku sebagai bagian dari takdirnya. Sari berdiri terpaku di antara dua kekuatan besar yang bertarung memperebutkan dirinya, pria berjubah putih yang melindunginya dan makhluk bersisik hitam yang mengaku sebagai penguasa kegelapan. Napasnya tersengal, dadanya sesak oleh ketakutan dan kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya memiliki garis keturunan yang berhubungan dengan dunia gaib, apalagi menjadi pusat dari pertarungan ini. Sari, kau harus memilih sekarang, suara pria berjubah putih terdengar tegas. Jika kau ikut dengannya, kau akan kehilangan kemanusiaanmu. Dunia manusia akan menutup pintunya untukmu selamanya. Mata Sari membelalak mendengar peringatan itu. Kehilangan kemanusiaannya, apa itu berarti ia akan menjadi seperti makhluk bersisik hitam yang mengerikan ini? Namun, suara lain menggema di kepalanya, suara yang datang dari makhluk itu. Manusia telah mengkhianatimu, Sari. Mereka menolak keberadaanmu, mereka takut padamu. Bahkan ibumu sendiri mungkin tidak bisa menerima kenyataan siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata itu menusuk hatinya. Sari ingat bagaimana warga desa mengucilkan dirinya, bagaimana mereka memandangnya dengan ketakutan sejak ia menikah dengan sosok misterius yang ternyata adalah penjaga dunia gaib. Makhluk bersisik hitam itu melangkah maju, menawarkan tangannya. Bersamaku, kau tidak perlu takut lagi. Kau akan menjadi penguasa,
kau akan memiliki kekuatan yang bahkan pria berjubah putih itu tidak bisa lawan. Mata merahnya berkilat-kilat, penuh janji manis yang menggoda. Sari menoleh pada pria berjubah putih, berharap mendapat jawaban. Namun, pria itu hanya menatapnya dengan penuh kesedihan. Takdirmu ada di tanganmu, Sari. Aku hanya bisa menunjukkan jalan, tetapi keputusan akhir tetap milikmu. Jantung Sari berdebar kencang. Ia ingin kembali ke ibunya, ingin kembali ke desa, tetapi bisakah ia benar-benar diterima kembali setelah semua ini? Atau haruskah ia menerima takdirnya dan melangkah ke dalam dunia yang kini menuntutnya? Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia ingin berteriak, ingin meminta seseorang membantunya membuat keputusan, tetapi di antara dua kekuatan besar ini, hanya ia yang bisa memilih jalannya sendiri. Sementara itu, di desa, Makrini semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tanpa peduli bahaya, ia berjalan menuju hutan, berusaha mencari putrinya. Langkahnya terseok-seok, tubuhnya lemah oleh kelelahan dan kesedihan, tetapi hatinya penuh tekad. Sari, ibu akan membawamu pulang, bisiknya, tanpa tahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam dunia yang tidak pernah bisa dimengerti manusia biasa. Di dalam hutan, Sari menggenggam dadanya yang terasa sesak. Waktu untuk memilih semakin dekat, dan ia tahu, pilihan yang ia buat malam ini akan menentukan jalan hidupnya selamanya. Di bawah cahaya rembulan yang pucat, Sari berdiri di persimpangan takdirnya. Angin dingin berembus, membawa bisikan-bisikan halus yang seolah memanggilnya ke dalam kegelapan. Di satu sisi, pria berjubah putih berdiri dengan tatapan penuh harapan, sementara di sisi lain, makhluk bersisik hitam menunggu dengan senyum licik, matanya merah membara. Sari, waktumu habis. Suara makhluk itu bergema seperti petir. Jika kau menolak takdirmu, kau akan menyesalinya seumur hidup. Aku bisa memberikanmu kekuatan, kebebasan dari dunia manusia yang telah menolakmu. Tangannya yang bersisik terulur ke arah Sari, seakan mengundangnya untuk melangkah ke sisi kegelapan. Sari menggigit bibirnya, pikirannya berkecamuk. Benarkah dunia manusia telah menolaknya? Benarkah ia tak bisa kembali? Air matanya mengalir deras. Ia ingin kembali ke ibunya, ingin hidup normal seperti dulu, tapi mungkinkah itu masih bisa terjadi setelah semua yang ia alami? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di antara pepohonan. Semua mata tertuju pada satu sosok yang muncul dengan tubuh lemah, wajah penuh air mata. Makrini, Sari, jeritnya, suaranya penuh kepedihan. Ia berlari mendekat, meski tubuhnya gemetar hebat melihat makhluk bersisik hitam yang mengintimidasi. Jangan tinggalkan ibu, nak, kau anakku, kau tetap anakku. Sari terisak, hatinya mencelos melihat ibunya yang begitu lemah namun tetap berjuang untuknya. Ia ingin berlari ke arahnya, ingin memeluknya dan menangis dalam dekapannya. Namun, langkahnya terasa berat, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya di tempat. Makhluk bersisik hitam mendengus kesal. Manusia lemah itu tidak bisa berbuat apa-apa, katanya dengan suara menghina. Sari, lihatlah bagaimana manusia selalu terperangkap dalam kesedihan dan ketakutan. Bersamaku, kau tidak akan merasakannya lagi. Makrini menatap putrinya dengan penuh kasih. Sari, kau bukan makhluk kegelapan, nak. Kau lahir dari rahim ibu, kau adalah cahaya bagi hidup ibu, suaranya bergetar. Jangan biarkan mereka mengambilmu dariku. Sari terisak semakin keras. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu kini bahwa pilihannya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang ibunya, tentang cinta yang tak pernah pudar meski dunia berusaha memisahkan mereka. Dengan tangan gemetar, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Sari berdiri di tengah pertarungan batinnya, tubuhnya bergetar hebat. Di satu sisi, ibunya memanggilnya dengan penuh kasih, menawarkan kehidupan yang selalu ia rindukan. Di sisi lain, makhluk bersisik hitam menanti dengan kesabaran licik, menawarkan kekuatan dan takdir yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seolah dunia menahan napas menunggu keputusannya. Makrini meraih tangannya, namun saat jari-jarinya hampir menyentuh kulit Sari, sesuatu yang tak terlihat menahannya. Sari, nak, pulanglah. Ibu mohon, bisiknya dengan suara bergetar. Namun, Sari tak bisa bergerak. Ada kekuatan besar yang mencengkeramnya, sesuatu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Makhluk bersisik hitam itu tertawa pelan, suaranya beresonansi di udara. Kau sudah terlalu jauh, Sari. Darahmu telah terikat dengan dunia ini.
Kembali ke manusia bukan lagi pilihan. Tatapan matanya yang merah berkilat tajam, penuh kemenangan. Terima saja takdirmu dan tinggalkan masa lalumu. Sari memejamkan mata, air mata mengalir deras di pipinya. Ia ingin kembali, ingin pulang, tetapi sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa dunia manusia tidak akan pernah bisa menerimanya seperti dulu. Ia bukan Sari yang sama. Ia telah berubah. Pria berjubah putih yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju. Sari masih memiliki pilihan, katanya dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Jika hatinya tetap berada di dunia manusia, maka ikatan ini bisa dipatahkan. Ia menatap Makrini dengan penuh makna. Tapi hanya ada satu cara untuk membebaskannya. Makrini menatapnya dengan penuh harap. Apapun itu, aku akan melakukannya, katanya dengan suara penuh tekad. Pria berjubah putih menundukkan kepala, lalu berkata dengan lirih, kau harus melepaskan ikatanmu dengan Sari sepenuhnya. Jantung Sari seakan berhenti berdetak. Ia menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. Tidak, jangan, jeritnya. Ia tahu maksud kata-kata pria berjubah putih itu. Jika ibunya melepaskannya, maka semua ingatan, semua kenangan tentang dirinya akan terhapus dari dunia manusia. Ia akan menjadi sosok asing bagi ibunya sendiri, seperti angin yang berlalu tanpa pernah ada. Makrini terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia menoleh ke arah Sari, menatapnya dengan air mata yang berlinang. Apakah ini satu-satunya cara? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria berjubah putih mengangguk. Jika kau benar-benar ingin Sari kembali, maka kau harus melupakannya selamanya. Sari jatuh berlutut, hatinya hancur. Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang cinta seorang ibu yang harus memilih antara mengingat atau melepaskan anaknya. Dan waktu semakin menipis. Makhluk bersisik hitam semakin mendekat, menunggu akhir dari pertarungan ini dengan senyum penuh kemenangan. Makrini menatap putrinya dengan mata yang basah. Dadanya terasa sesak, seperti ada ribuan belati menusuk hatinya. Sari adalah darah dagingnya, anak yang ia lahirkan dengan penuh cinta. Bagaimana mungkin ia harus melupakan keberadaan putrinya demi menyelamatkannya? Keputusan itu begitu kejam, namun waktu terus berjalan, dan semakin lama Sari berada di dunia ini, semakin sulit baginya untuk kembali. Sari menggenggam tangan ibunya erat-erat, air mata mengalir deras di pipinya. Ibu, jangan lakukan ini, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aku lebih baik tinggal di sini daripada hidup tanpa ibu. Ia tak peduli dengan takdirnya, tak peduli dengan semua yang terjadi. Yang ia inginkan hanyalah ibunya. Pria berjubah putih menghela napas, menatap mereka dengan penuh iba. Makrini, katanya lembut, ini bukan hanya tentang Sari. Jika kau tidak melepaskannya, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Dia akan terperangkap di antara dua dunia, menjadi makhluk yang tidak bisa hidup sebagai manusia maupun sebagai bagian dari dunia gaib. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Makrini menangis terseduh-seduh. Tubuhnya lemas, namun hatinya tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat wajahnya, menatap pria berjubah putih dengan tekad yang menguat. Baik, aku akan melakukannya, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Sari menggeleng panik, mencengkeram lengan ibunya dengan erat. Tidak, ibu, aku mohon, jeritnya. Namun, pria berjubah putih sudah mulai mengangkat tangannya, membentuk simbol di udara. Angin berembus kencang, mengelilingi mereka dalam pusaran cahaya yang menyilaukan. Makrini menutup matanya, lalu dengan suara yang penuh kepedihan, ia berkata, aku melepaskan Sari. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya menyelimuti tubuhnya. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak seolah sesuatu yang tak kasat mata telah terlepas darinya. Perlahan, kenangan tentang Sari mulai menghilang dari benaknya, hari kelahirannya, tawa kecilnya saat belajar berjalan, semua memudar seperti pasir yang tertiup angin. Sari menjerit, merasakan sesuatu yang hangat mulai meninggalkannya. Ibu, tangisnya pecah, tapi Makrini hanya menatapnya dengan mata kosong. Ia tak lagi mengenal gadis di depannya. Hatinya masih merasakan kehilangan, tapi ia tidak tahu apa yang telah hilang. Dengan langkah goyah, ia berbalik dan berjalan pergi, kembali ke desa tanpa lagi mengingat bahwa ia pernah memiliki seorang anak bernama Sari. Di saat yang sama, tubuh Sari terasa ringan. Cahaya perlahan mengangkatnya dari dunia gaib, menariknya kembali ke dunia manusia. Makhluk bersisik hitam mengaum marah, namun ia tak bisa lagi menyentuh Sari. Tidak, raungnya, matanya merah membara penuh kemarahan.
Ia telah kehilangan pewarisnya, dan tak ada yang bisa ia lakukan. Dalam sekejap, tubuh Sari menghilang dari dunia itu, kembali ke tempat yang seharusnya, tapi tanpa seorang pun yang mengingat siapa dirinya. Sari terbangun di tepi hutan dengan tubuh lemah dan kepala yang terasa berat. Udara dingin menusuk kulitnya, sementara suara jangkrik terdengar lirih di kejauhan. Ia memandang sekeliling dengan kebingungan, ia kembali ke dunia manusia, namun ada sesuatu yang terasa sangat salah. Hatinya kosong, seolah bagian terpenting dari dirinya telah direnggut. Dengan terlatih, ia berjalan menuju desa. Namun, semakin dekat ia ke rumahnya, semakin besar ketakutan yang menyergap hatinya. Apa yang akan ia temukan? Apakah ibunya masih di sana? Ia berlari kecil, jantungnya berdetak keras. Dan, ketika ia tiba di depan rumahnya, matanya membelalak melihat ibunya tengah duduk di teras, menatap langit dengan tatapan kosong. "Ibu," Sari memanggil dengan suara serak. Namun, Makrini hanya menoleh sekilas dengan ekspresi datar, seolah tak mengenalinya. Hati Sari mencelos. Ia mencoba mendekat, namun tak ada kehangatan yang menyambutnya. "Maaf, Nak, siapa kau?" tanya Makrini dengan nada sopan, tapi dingin. Kalimat itu menghantam hati Sari seperti petir. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah mimpi buruk, bahwa ibunya hanya pura-pura tidak mengenalinya. "Ibu, ini aku, Sari. Anakmu?" ujarnya dengan suara gemetar. Makrini mengernyit bingung. "Aku tidak punya anak," katanya tanpa ragu. "Aku hanya hidup sendiri di rumah ini." Ia tersenyum tipis, lalu bangkit untuk masuk ke dalam rumah, meninggalkan Sari yang berdiri kaku dengan air mata mengalir di pipinya. Sari jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Kini ia benar-benar sendirian. Dunia manusia telah menerimanya kembali, tetapi dengan harga yang begitu mahal, tak ada seorang pun yang mengingat dirinya, bahkan ibunya sendiri. Warga desa yang lewat hanya memberikan tatapan sekilas kepadanya. Tak ada yang mengenal atau peduli padanya. Ia adalah orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Napasnya tersengal, dadanya sesak menahan kesedihan yang seakan tak terbendung. Dengan hati hancur, Sari bangkit perlahan dan melangkah menjauh dari rumah itu. Ia tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus berbuat apa. Satu hal yang pasti, dunia ini bukan lagi tempat yang ia kenal. Ia telah kembali, tapi tanpa nama, tanpa kenangan, tanpa seorang pun yang mengingat bahwa ia pernah ada. Sari melangkah tanpa arah, meninggalkan rumah yang dulu ia kenal sebagai tempatnya berlindung. Langkahnya gontai, tubuhnya terasa ringan namun jiwanya seakan tenggelam dalam kehampaan. Ia menatap sekeliling, berharap ada satu wajah yang mengenalnya. Satu orang saja yang bisa mengingat bahwa ia pernah ada. Tapi tidak ada. Setiap orang yang dilewatinya hanya menatap sekilas sebelum kembali pada urusan mereka, seolah ia hanyalah angin yang berembus tanpa arti. Air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Ia merindukan sentuhan hangat ibunya, suara lembut yang selalu memanggil namanya. Tapi sekarang, bahkan namanya sendiri tak lagi memiliki makna. Ia adalah bayangan tanpa identitas, seorang asing di dunia yang seharusnya menjadi rumahnya. Malam mulai turun ketika ia mencapai pinggiran desa. Hutan yang dulu menjadi tempatnya menghilang kini tampak lebih kelam dan sunyi. Sari berdiri di sana, menatap kegelapan yang dulu hampir menelannya. Ada keinginan untuk kembali ke sana, untuk menyerahkan dirinya pada dunia yang mungkin lebih bisa menerimanya dibanding dunia manusia. Tapi ia tahu, tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Sari menoleh dan melihat seorang pria tua dengan tongkat kayu. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya menyimpan cahaya kebijaksanaan yang dalam. Ia menatap Sari lama, seolah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. "Kau, bukan orang biasa," gumam pria itu, suaranya rendah namun penuh arti. Sari menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara parau. Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku hanya orang tua yang mengerti ketika ada seseorang yang tersesat di antara dua dunia," katanya. "Aku bisa melihatnya dalam matamu, kau pernah berada di tempat yang tak seharusnya, dan kini kau kembali tanpa dikenali." Sari terisak, dadanya penuh sesak. "Mereka tidak ingat aku," bisiknya. "Ibuku, bahkan dia tidak mengenaliku." Pria tua itu menghela napas panjang. "Kadang, untuk menyelamatkan sesuatu, kita harus rela kehilangan bagian dari diri kita sendiri," katanya bijak. "Tapi mungkin, tidak semua. Kenangan benar-benar hilang.
Ada cara untuk menemukan kembali tempatmu di dunia ini. Sari menatapnya dengan mata penuh harapan. Bagaimana caranya? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Pria tua itu hanya tersenyum samar sebelum berbalik, melangkah pergi ke dalam kegelapan, meninggalkan Sari dengan pertanyaan yang kini memenuhi pikirannya, adakah cara untuk mendapatkan kembali hidupnya yang telah hilang? Sari berdiri terpaku, menatap punggung pria tua itu yang perlahan menghilang dalam gelapnya malam. Kata-katanya bergema di benaknya, Asteris tidak semua kenangan benar-benar hilang. Asteris hatinya yang semula hancur kini dipenuhi pertanyaan dan secercah harapan. Jika ada cara untuk mengembalikan tempatnya di dunia ini, maka ia harus menemukannya. Dengan langkah ragu, Sari mengikuti jejak pria tua itu, menelusuri jalan setapak yang menuju ke sebuah gubuk tua di pinggiran desa. Cahaya temaram dari lampu minyak menerangi bagian dalamnya. Pria tua itu duduk di lantai kayu, menghadap tumpukan kitab-kitab kuno yang tampak telah berusia ratusan tahun. "Duduklah," katanya tanpa menoleh. Sari menurut, duduk bersila di hadapannya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya dipenuhi rasa putus asa. Pria tua itu menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Ingatlah, Sari, kenangan bukan hanya ada di dalam ingatan manusia. Ia juga tertanam dalam hati, dalam benda, dalam tempat. Jika ingin mengembalikan siapa dirimu, kau harus membangkitkan kenangan yang masih tersisa di dunia ini." Sari mengerutkan kening. "Maksudmu?" Pria tua itu menghela napas, lalu mengambil sebuah mangkuk berisi air jernih. "Lihat ke dalam air ini," perintahnya. Dengan ragu, Sari menatap permukaan air yang beriak pelan. Seketika, bayangan masa lalunya muncul, ia melihat dirinya kecil berlari di halaman rumah, tertawa dalam pelukan ibunya, bermain di dekat sumur tua di belakang rumahnya. Tempat-tempat itu, mungkin masih menyimpan jejak dirinya. Tidak semua yang telah dilupakan benar-benar hilang, kata pria tua itu. Jika kau ingin ibumu mengingatmu, kau harus membangkitkan kenangan yang tertinggal. Pergilah ke tempat yang memiliki makna bagimu, sentuhlah jejak yang kau tinggalkan di dunia ini, dan lihat apakah mereka masih bisa merasakan keberadaanmu. Harapan mulai tumbuh di hati Sari. Jika masih ada cara untuk membuat ibunya mengingatnya, ia harus mencobanya. Dengan tekad yang bulat, ia bangkit. "Aku akan melakukannya," katanya mantap. Pria tua itu tersenyum samar. "Hati-hati, Sari," katanya dengan nada penuh makna. "Kenangan adalah pedang bermata dua. Jika kau berhasil membangkitkannya, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang mungkin datang bersamanya." Sari menelan ludah, tetapi ia tak gentar. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini, ia akan berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang telah direnggut darinya. Dengan langkah tegap, ia meninggalkan gubuk itu, menuju tempat pertama yang akan ia kunjungi, sumur tua di belakang rumahnya. Tempat di mana ia dulu bermain dan tertawa bersama ibunya. Tempat yang mungkin masih menyimpan jejak keberadaannya. Sari berdiri di tepi sumur tua di belakang rumahnya. Sumur itu tampak kusam dan tak terawat, lumut hijau merayapi permukaannya, dan dedaunan kering berserakan di sekelilingnya. Namun, disinilah tempat ia dulu bermain bersama ibunya. Tempat di mana ia pernah tertawa, bernyanyi, dan bercakap-cakap dengan riang sebelum kehidupannya berubah menjadi mimpi buruk. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bibir sumur yang dingin. Seketika, gelombang perasaan aneh menyelimuti dirinya. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di tempat ini, sebuah energi halus yang belum sepenuhnya lenyap. Air mata menggenang di matanya. "Asteris, apakah ibuku benar-benar telah melupakanku?" Asteris pikirnya, hatinya mencelos. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya. Sari menoleh cepat. Makrini berdiri di sana, menatap sumur dengan ekspresi kosong. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berusaha mengingat sesuatu yang samar. "Kenapa aku datang ke sini?" gumamnya pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Sari menahan napas, hatinya berdebar kencang. "Asteris, apakah ini berhasil?" Asteris pikirnya dengan harapan yang menyala-nyala. Ia melangkah mendekat, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Ibu, ini aku, Sari." Makrini menatapnya dengan bingung, namun ada sesuatu di matanya yang berubah. Dahinya berkerut, seolah pikirannya sedang berjuang melawan sesuatu yang tak kasat mata. "Sari," bisiknya lirih, suara itu seperti datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia memegang kepalanya, merasa pusing. Kenangan yang telah terhapus perlahan berusaha kembali. Air mata Sari jatuh tanpa bisa ditahan. "Iya,
Bu, aku anakmu. Ingat aku, ingatlah bagaimana kita selalu bermain di sini, bagaimana ibu selalu menyanyikan lagu pengantar tidur untukku. Aku tidak hilang, Bu. Aku di sini, serunya, suaranya penuh keputusasaan dan harapan sekaligus. Makrini terhuyung, matanya membesar seolah melihat sesuatu yang selama ini terkubur di dalam pikirannya. Kenangan-kenangan yang telah dihapus perlahan muncul kembali, wajah kecil Sari, suara tawanya, tangan mungilnya yang selalu menggenggam erat jemarinya. Napasnya tercekat, lalu air mata mulai mengalir di pipinya. Sari, Sari anakku, isaknya, suaranya penuh dengan keterkejutan dan penyesalan. Sari segera berlari dan memeluk ibunya erat-erat. Tubuh Makrini bergetar hebat, tetapi kini pelukannya begitu kuat, seakan tak ingin kehilangan anaknya lagi. Mereka menangis bersama di tepi sumur tua itu, di tempat di mana semuanya dimulai. Dunia mungkin telah mencoba menghapus keberadaan Sari, tetapi cinta seorang ibu lebih kuat dari sihir manapun. Dan pada akhirnya, kenangan yang sejati tak akan pernah bisa benar-benar dilenyapkan.